Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara membuat pola dasar baju wanita dengan teknik dan metode yang berbeda dari video pola dasar baju wanita sebelumnya. Karena beberapa bulan yang lalu saya sudah buat pola dasar baju wanita dengan teknik cepat ya. Dan untuk video kali ini tekniknya sedikit berbeda, yaitu dalam pengambilan garis dada, tidak adanya kupnat samping, dan badan depan lebih besar 2 cm dibanding badan belakang. Dan supaya lebih dipahami perbedaannya, maka saya akan ngambil ukuran yang sama dari video yang ini ya. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum sempat nonton video tutorial pola dasar baju wanita dengan metode cepat, tinggal cari saja di playlist channel ini. Caranya tinggal klik saja nama channelnya Almijan Taylor, lalu setelah masuk di bagian beranda, supaya lebih cepat langsung saja klik bagian playlist ya. Dan di bagian playlist ini cari saja pola dasar baju wanita. Yang ini tinggal klik dan langsung ditonton ya. Oke, kembali ke tutorial kali ini, pola dasar baju wanita dengan metode yang berbeda, yaitu tidak ada kupnat samping dan pola badan depan lebih besar 2 cm dibanding pola badan belakang ya. Terus pengambilan garis dadanya juga berbeda dari video sebelumnya. Oke, seperti biasa kita mulai dengan membuat garis sudut seperti ini. Lalu maju 1,5 cm untuk garis kancing. Sekarang kita ukur dulu tinggi. Untuk tinggi di sini saya buat 70 cm ya. Kita kasih tanda. Di sini juga kasih tanda di 70 cm. Sekarang kita kembali ke bagian atas. Di sini kita kasih tanda 20 cm ya. 20 cm ini adalah setengah lebar pundak. Lebar pundaknya 40, setengahnya berarti 20. Kita kasih tanda di 20 cm. Lalu di sini turun 4 cm, kita kasih tanda. Dan di sini dari garis tepi ya, di sini 9 cm. Lalu turun 9,5 ya. Terus dari sudut yang ini, untuk mencari garis dada, turun setengah lebar pundak dikurangi 1 atau 1,5 ya. Lebar pundaknya 40, setengahnya berarti 20, dikurangi 1 berarti 19 cm ya. Kita kasih tanda 19 cm ya di sini. Lalu kita garis seperti ini. Nah, sekarang untuk garis pinggang, kalau misalnya kita tidak ada ukuran pasnya, maka kita kira-kirakan saja untuk ukuran seperti ini saya buat 17 cm ya. Atau kalau dari garis paling atas di sini sekitar 40 cm. Tapi kalau dari garis dada di sini sekitar 17 cm. Kita kasih tanda di sini juga 17 cm. Ini untuk garis pinggang ya. Terus untuk garis pinggulnya kira-kira 20 cm dari garis pinggang ya. Di sini 20 cm untuk garis pinggul. Atau sekitar 60 cm dari garis atas ya. Sekarang kita ke lingkar badan dulu ya. Untuk lingkar dadanya saya buat 100. Untuk lingkar pinggang saya buat 84. Untuk lingkar pinggulnya saya buat 108. Dan untuk ujung bawah saya buat lurus 108 juga. Nah, karena di sini badan depan lebih besar dari badan belakang, maka caranya yang 100 ini
kita bagi 4 sama dengan 25. Terus kita tambah 1 sama dengan 26 ya untuk badan depan. Dan untuk badan belakangnya yang 100 ini kita bagi 4 sama dengan 25. Terus kita kurangi 1 ya, berarti 24. Di bagian pinggul juga sama, karena badan depannya lebih besar 2 cm dari badan belakang, maka caranya 84 kita bagi 4 sama dengan 21 ya. 21 ditambah 1 sama dengan 22 untuk badan depan ya. Untuk badan belakang 84 bagi 4 sama dengan 21 dikurangi 1 sama dengan 20. Untuk bagian pinggul juga sama, 108 kita bagi 4 sama dengan 27. Lalu tambah 1 sama dengan 28 ya. Untuk badan belakangnya 108 dibagi 4 sama dengan 27 dikurangi 1 sama dengan 26 ya. Di sini juga nanti dibuat lurus saja ya, dibuat sama. Nah, oke, sekarang kita cari angkanya di sini 26 cm ya. 26 cm dari garis kancing ya. Kita kasih tanda. Lalu di bagian pinggang untuk badan depannya 22 cm. Di sini. Tapi jangan lupa untuk badan depan dikasih jatah kupnat 3 cm ya di sini. Terus di bagian pinggul di sini 28 cm. Dan di sini kita buat lurus berarti 28 cm juga. Sekarang kita garis ya. Di sini kita garis lurus seperti ini. Terus bagian lehernya, kerongan lehernya kita atur-atur saja. Terus untuk lingkar ketiaknya, pertama kita buat garis sudut dulu seperti ini. Ini untuk garis bantu saja. Lalu kita sambungkan dengan garisan lengkung ya, seperti ini. Sekarang garis samping. Kita atur-atur saja garisnya. Terus untuk batas kupnat dari garis pinggang ini naik 13 cm atau 13,5 ya. Di sini saya buat 13 cm dan turun 13,5 ya di sini. Lalu dari garis kancing ini untuk ukuran ini sekitar 9,5 ya. Nah, yang 3 cm ini kita pindahkan di sini, berarti 1,5 ya. Nah, terus untuk bagian bawah ini ya, biasanya baju setelah jadi itu akan kelihatan turun di bagian samping ya, di sini. Apalagi ini tidak ada kupnat samping. Maka untuk antisipasinya, di sini harus dibuat naik sekitar 1 atau 2 cm atau bisa disesuaikan ya. Bisa sampai 2,5 tergantung ukuran orangnya. Atau kalau tidak bagian samping yang naik, bagian depan di sini yang turun ya. Dan di sini saya akan coba bagian depan saya turunkan ya. Oke, sekarang kita gunting dan seperti biasa untuk pengguntingan saya selalu gunting di ukuran pas. Jadi jika nanti pola ini dijiplakan ke kain atau kita motongnya langsung di kain, maka jangan lupa dikasih lebihan untuk kampuh secukupnya ya.
Nah, sekarang untuk pola badan belakang, kita tinggal jiplakan saja seperti ini. Dan jangan lupa tepian karton yang ini harus pas di garis kancing ya, garis yang ini. Kita buat rata seperti ini. Lalu di sini dari sudut ini ya, kita buat garis ke depan seperti ini. Terus di sini turun 2 cm. Dan di bagian ketiak keluar dari kerong badan depan sekitar 1,5 cm ya. Kita garis seperti ini. Terus bagian ketiaknya. Nah, terus untuk bagian samping ini, pola badan belakangnya lebih kecil 2 cm dari badan depan ya. Seperti yang tadi sudah dihitung, badan depan 26, belakang 24, pinggangnya badan depan 22, badan belakangnya 20, pinggul badan depan 28 dan badan belakangnya 26. Jadi selisih 2 cm ya. Nah, caranya sekarang kita gunting saja dulu mengikuti ini, nanti kita kurangi 2 cm ya. Dan untuk garis bawah kita ngikuti garis yang lurus ya, bukan garis yang ini. Kita jiplakan dulu kupnatnya. Nah, di sini tinggal dikurangi 2 cm ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk kupnat bagian atas kita buat lurus dengan garis dada ya di sini. Dan di sini sama 3 cm, 1,5, 1,5. Sekarang kita cek lingkar ketiaknya dari badan depan dulu. Ada 24 cm. Lalu disambung dengan lingkar ketiak badan belakang ya di sini. Ada 45 cm ya. Kita tulis di sini 45. Lingkar ketiak 45 ini untuk lingkar dada 100 saya rasa sudah cukup ya. Atau kalau ragu kita bisa buat 46 atau 47. Saya rasa 47 itu sudah aman banget. Dan di sini kita buat 46 saja ya. Nanti kita bisa tarik sedikit. Nah, sekarang tinggal pembuatan pola tangan ya. Caranya kartonnya kita lipat 2 seperti ini. Kita buat garis sudut dulu seperti ini. Untuk panjang tangannya saya buat 55 ya di sini. Dan lebar ujung tangan saya buat 12,5. Ini standar. Lalu di sini cari angka 22 cm ya. 22 cm ini adalah setengah lingkar ketiak dikurangi 1. Lingkar ketiaknya 46. Sebenarnya tadi 45 ya, tapi kita bulatkan jadi 46. Nanti bisa kita tarik sedikit ya. 46 setengahnya berarti 23. Kita kurangi 1 berarti 22 cm ya. Di sini 22 cm kasih tanda. Lalu di sini maju 4 cm. Kasih tanda. Kita garis seperti ini.
Terus di sini kita bagi dua ya. Di sini ada 19 cm. Kita bagi dua berarti sekitar 9,5. Lalu di sini keluar sekitar 1 cm ya. Kita garis seperti ini ya. Di bagian ini juga kalau mau dibuat lengkung boleh seperti ini. Sekarang kita gunting. Dan jangan lupa untuk rong bagian depan kita gunting lagi sekitar 1 cm ya. Seperti ini. Dan kasih tanda supaya tidak ketukar depan sama belakang. Oke, jika dirasa tutorial ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan bantu share ke sosial media yang teman-teman punya. Sebelum beranjak, tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat, tetap ikuti Almijan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.